Panduan untuk pasien penyakit tifus atau demam tifoid bersama saya Dr. Prian. Penyakit tifus adalah suatu penyakit infeksi saluran pencernaan yang menular yang disebabkan masuknya kuman Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi melalui makanan dan minuman yang tercemar atau alat makan minum yang tercemar kuman. Jadi yang menyebabkannya adalah kuman Salmonella, bukan masalah asam atau pedasnya suatu makanan. Sejak kuman masuk sampai timbul gejala itu perlu waktu sekitar 10-14 hari. Gejalanya bisa dari tanpa gejala sama sekali, bisa ringan, sedang, berat, bahkan sampai menimbulkan kematian. Gejala yang timbul pada minggu pertama adalah adanya panas badan, demam yang terutama terjadi pada malam hari, kemudian pusing, sakit kepala, mual, muntah, nyeri otot, ada gangguan pencernaan, bisa sulit buang air besar atau bahkan diare, kemudian rasa tidak enak di perut. Lalu pada minggu kedua akan makin jelas panasnya, ada kembung, nyeri perut, bengkak di hati, bengkak di limpa, pada yang berat bisa sampai menimbulkan gangguan kesadaran. Untuk pemeriksaan laboratorium biasanya dilaksanakan pemeriksaan Widal atau Tubex. Hasil yang positif memastikan ini adalah pasti demam tifoid. Tapi hasil yang negatif tidak berarti bukan demam tifoid. Mungkin saja sebetulnya negatif palsu yang disebabkan karena pasien sudah pernah mendapat antibiotik atau pasien sudah pernah mendapat vaksinasi tifus atau sampel darah yang volumenya kurang atau timing atau waktu pemeriksaan yang kurang pas. Selain itu yang lebih penting adalah periksa hematologi lengkap ini untuk mengetahui kondisi pasien dan untuk mengetahui adanya penyakit lain, terutama seperti demam berdarah, karena pada hari-hari pertama demam berdarah dan tifus gejalanya mirip-mirip, sehingga kemungkinan juga demam berdarah ini bisa dilihat pada bahasan saya tentang demam berdarah. Untuk penanganan penyakit tifus, di sini saya hanya membahas untuk pasien dengan gejala ringan atau yang bisa dirawat di rumah saja. Istirahat total, kemudian makanan dijaga, dan obat-obatan. Untuk istirahat, pasien harus istirahat total, bed rest atau tirah baring. Ini adalah untuk mencegah komplikasi dan mempercepat kesembuhan. Makanan, pasien diberikan makanan yang cukup lunak, tinggi kalori dan tinggi protein. Bisa makan nasi yang cukup lunak, nasi tim, tidak perlu bubur, bisa roti, biskuit, bisa soun, bihun, atau umbi-umbian yang direbus seperti talas, kentang, ubi, ketela. Kemudian berikan lauk pauk seperti ikan, daging, tahu, tempe, telur, tapi jangan digoreng. Jangan diberikan makanan yang tinggi serat seperti sayur mayur, buah-buahan, agar, jeli. Ini untuk mengistirahatkan usus pasien. Sayuran masih boleh diberikan kuahnya, airnya, tapi jangan mengandung merica atau santan. Kemudian berikan pasien minum yang cukup. Jangan berikan makanan yang asam, pedas, teh atau kopi untuk mencegah komplikasi. Kemudian obat-obatan, pasien akan diberikan antibiotik untuk membunuh kuman yang akan diminum terus sampai 7 hari bebas demam. Kemudian dokter juga akan memberikan obat-obatan untuk mengurangi gejala-gejala, menghilangkan pusing, menurunkan panas, mengurangi mual, muntah, mengurangi diare. Nah, kalau terjadi gejala-gejala lanjutan seperti panas yang tidak turun-turun, nyeri perut yang hebat, tidak buang air besar sama sekali, kemudian nyeri dada, sesak, jantung berdebar-debar, bahkan sampai penurunan kesadaran, berarti sudah timbul komplikasi yang bisa nyerang berbagai organ termasuk ke otak. Untuk itu pasien harus segera diopname atau dirawat inap di rumah sakit. Untuk pencegahan penyakit tifus bisa dengan vaksinasi tifus, tapi yang lebih penting adalah menjaga kebersihan, sanitasi lingkungan, dan hygiene makanan. Makanan harus betul-betul bersih sejak saat pemasakan sampai penyajian. Perhatikan bahwa kalau yang sering jajan, lihat
pedagang keliling sering menggunakan hanya satu ember kecil berisi air untuk dipakai mencuci puluhan piring, sehingga ini bisa menjadi sarang tifus. Juga perkuat daya tahan tubuh dengan istirahat cukup, olahraga teratur, dan makan makanan sehat. 4 sehat, 5 sempurna, sehingga daya tahan tubuh baik dan kita tidak mudah sakit. Semoga paparan ini bermanfaat, semoga cepat sembuh dan salam sehat.